Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan Bapak di semester 2 ini. Kita akan belajar tentang tema 6 yaitu cita-citaku di kelas 4. Pada semester 2 kali ini, kita akan belajar tentang subtema 1, yaitu aku dan cita-citaku. Apakah kalian sudah tahu apa itu cita-cita? Nah, baiklah kita akan jelaskan apa itu cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian atau harapan yang ingin dicapai seorang di masa yang akan datang. Nah, jadi cita-cita adalah impian atau harapan yang ingin dicapai seorang di masa yang akan datang. Misalnya, kamu bercita-cita ingin menjadi guru. Nah, itu berarti harapan atau impian kamu nanti di masa yang akan datang, kamu ingin menjadi guru. Untuk mencapai cita-cita bukanlah sebuah hal yang mudah, tetapi membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang. Jangan sampai kita hanya memiliki cita-cita tanpa usaha untuk mewujudkannya. Nah, jadi kalau kita bercita-cita ingin menjadi guru, nah dari semenjak sekarang kita harus berusaha, yaitu belajar, rajin belajar, dan juga melaksanakan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini sebagai perencanaan ataupun tujuan nanti kita untuk mencapai cita-cita kita. Jadi agar cita-cita kita dapat terwujud, maka dari sekarang kita harus mencapainya dengan cara rajin belajar. Beberapa cara untuk meraih cita-cita. Nah, jadi untuk meraih cita-cita itu ada beberapa cara yang harus kita kerjakan. Apa saja? Yang pertama, rajin belajar. Yang tadi sudah Bapak sampaikan bahwa untuk meraih atau mencapai cita-cita kita harus rajin belajar. Selanjutnya, percaya diri. Nah, percaya diri berarti kita tidak boleh malu-malu, tidak boleh minder. Kita harus percaya pada diri kita bahwa kita bisa untuk mencapai cita-cita kita. Sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita, tentunya kita harus bersungguh-sungguh, jangan bermalas-malasan, jangan kita untuk belajarnya itu tidak dengan semangat, sehingga nanti apa yang kita cita-citakan kalau kita belajar tidak sungguh-sungguh, maka tidak akan mungkin itu cita-cita kita akan tercapai. Nah, makanya untuk mencapai cita-cita kita harus sungguh-sungguh. Selanjutnya, jangan mudah putus asa. Nah, jadi jangan menyerah. Kalau kita gagal, kita berarti harus lebih teliti lagi dan harus ditingkatkan kembali. Nah, kenapa? Karena kalau kita sudah gagal, terus putus asa, tidak mau bangkit lagi, maka mustahil kita akan mencapai cita-cita kita. Selanjutnya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mencapai atau setelah kita melakukan hal-hal yang di atas, maka kita yaitu selalu berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena kita hanya berencana dan Allah yang menentukannya. Maka kita sering berdoa kepada Allah agar cita-cita yang ingin kita capai cepat terwujud di masa yang akan datang nanti. Nah, itulah beberapa cara mencapai cita-cita. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan kembali. Selanjutnya, di sini ada tentang puisi. Nah, ada yang suka baca puisi atau pernah dengar bagaimana seseorang baca puisi? Nah, kita harus tahu apa itu puisi. Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis yang memiliki sajak atau rima, baris, dan bait. Nah, jadi puasa itu ungkapan, ya, perasaan hati
seseorang yang menulis puisi itu. Nah, puisi itu terdiri dari sajak atau rima dan juga baris dan bait, itu puisi. Bagian-bagian puisi. Nah, bagian-bagian puisi terdiri dari judul puisi, baris atau larik, bait. Nah, apa itu bait? Bagian dari teks puisi yang terdiri dari beberapa baris atau larik. Sajak atau rima adalah pengulangan bunyi akhir huruf atau kata atau suku kata pada setiap baris atau larik puisi. Nah, untuk lebih jelasnya bagian-bagian dari puisi, mari kita ikuti penjelasan berikut. Di sini ada sebuah puisi yang berjudul Cita-Citaku. Ya. Nah, di sini coba perhatikan puisi tersebut. Kita baca sama-sama. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, itu puisi ya yang ada pada bacaan ini. Nah, sekarang kita akan melihat atau mencoba bagian-bagian puisinya apa saja. Kita mulai, yaitu yang pertama. Nah, ini cita-citaku. Ini disebutnya apa? Ini disebut judul puisi. Jadi, kalimat atau kata yang ditulis paling atas pada puisi itu namanya judul puisi. Selanjutnya, pada kalimat anganku melayang di masa depan. Ini namanya apa? Ini namanya baris atau lari ke satu. Di baris atau lari satu. Selanjutnya kalimat aku ingin menjadi seorang guru. Nah, ini adalah baris atau lari yang kedua. Selanjutnya guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Ini baris keberapa? Baris atau lari ketiga. Selanjutnya guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Nah, ini termasuknya baris keberapa? Baris keempat. Selanjutnya, aku akan berusaha mencapai cita-cita. Ini adalah baris yang kelima. Takkan lelah aku mencari ilmu. Ini baris atau larik yang ke-6. Takkan aku berpangku tangan saja. Adalah baris yang ke-7. Demi tercapai cita-citaku. Ini adalah baris yang ke-8. Nah, kalian bisa lihat di sini. Puisi ini terdiri dari berapa baris? Iya, terdiri dari 8 baris. Jadi cara menghitung barisnya yaitu silakan kamu lihat kalimat atau baris-baris dari puisi tersebut. Ada berapa baris? Nah, ini ada 8 baris. Bagaimana tahu apa itu baris puisi? Baik. Kalau sudah, kita lanjutkan kembali, yaitu coba perhatikan dari yang di atas yang diberi kurung warna kuning ini. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang di ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Nah, ini disebut apa nih? Ini disebut dengan bait ke-1. Nah, ini. Jadi bait ke-1. Selanjutnya perhatikan lagi. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapai cita-citaku. Nah, ini dikurung lagi. Ini disebutnya apa? Disebut bait kedua. Nah, untuk membedakan bait 1 dan bait 2, coba kalian perhatikan di situ. Antara bait 1 dan bait 2 itu ada jaraknya. Ya, kalau memang kamu lihat di sini ada jarak, ya, lengkap kalau kita bilangnya. Jadi bait yang 1 dengan bait yang kedua
itu ada jarak pemisah. Jadi pemisah antara bait 1 dan bait kedua. Jadi puisi ini terdiri dari berapa bait? Terdiri dari 2 bait. Kalau ditanya pada bait pertama ada berapa baris? Bait pertama ada berapa? Iya, bait pertama ada 4 baris. Bait kedua ada berapa baris? Ya, bait kedua juga ada 4 baris. Jadi kalau dijumlahkan puisi ini berapa baris semuanya? Kalau semuanya berarti ada 8 baris. Ya, ingat, kamu jangan sampai keliru dari pertanyaan-pertanyaan nanti. Jadi antara baris dan juga bait harus kamu pahami. Kalau ditanyakan ada berapa baris puisi tersebut, nah berarti ada 8 baris. Kalau ditanya ada berapa baris puisi pada bait ke-1. Nah, kalau bait ke-1 ada berapa baris? Ada 4 baris. Ada berapa baris puisi pada bait kedua? Coba bait kedua hitung ada berapa baris? Ada 4 baris. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ditanyanya per bait, hitung saja 1 bait. Kalau ditanyanya semua atau seluruh puisi, berarti semuanya hitung. Baik bait 1 maupun bait 2 itu digabung. Bagaimana, jelas? Ya, kalau jelas, kita lanjut kembali. Selanjutnya, nah di sini diberi lingkaran biru pada kata depan. Huruf N-nya diberi lingkaran biru. Selanjutnya, pada kata guru, U-nya diberi lingkaran merah. Pada kata baris yang ketiga, kata depan, itu juga diberi lingkaran berwarna biru. Selanjutnya, pada kata ilmu, baris yang keempat, lingkaran merah, ya, itu huruf U-nya diberi lingkaran merah. Nah, apa maksudnya ini? Jadi maksudnya yang diberi lingkaran biru dan merah, ini yang disebut dengan sajak atau rima. Ya, sajak atau rima, yaitu bunyi akhiran kata atau kalimat atau suku kata pada akhir baris puisi. Ya, pada baris yang pertama, anganku melayang di masa depan, N. Aku ingin menjadi seorang guru, U. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan, N. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu, U. Nah, jadi di sini kalian perhatikan, ya, baris pertama akhirannya N, sama dengan baris yang ketiga akhirannya N. Baris kedua akhirannya U, sama dengan baris keempat juga akhirannya U. Jadi ini yang disebut dengan sajak atau rima. Jadi harus sesuai sajak atau rimanya. Baris yang pertama harus sama dengan baris yang ketiga akhirannya. Baris yang kedua harus sama dengan baris yang keempat akhirannya. Bagaimana? Jelas? Ya, coba kita lanjut kembali agar lebih jelasnya. Selanjutnya, coba perhatikan bait yang kedua. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Akhirannya adalah A. Takkan lelah aku mencari ilmu. Akhirannya U. Takkan aku berpangku tangan saja. Akhirannya A. Demi tercapainya cita-citaku. Akhirannya U. Nah, di sini jadi pada baris yang pertama itu A, baris yang kedua U, baris ketiga A, baris keempat U. Jadi baris pertama harus sama dengan baris ketiga, dan baris yang kedua harus sama dengan baris yang keempat. Nah, itu akhirannya. Jadi akhiran yang sama ini itu disebut dengan rima atau sajak. Ya. Jadi puisi ini hampir mirip dengan pantun. Jadi akhirannya harus sesuai dan sajaknya harus sesuai. Bagaimana? Sudah mengerti? Baik, kalau sudah mengerti kita lanjut kembali. Nah, ini yang akhiran-akhiran yang diberi lingkaran seperti ini, ya, baik itu lingkaran berwarna biru, berwarna merah, berwarna hijau, dan berwarna hitam, ini disebut dengan sajak atau
rima, ya. Jadi di awal tadi sudah dijelaskan, sajak atau rima adalah salah satu dari bagian puisi. Yang artinya sajak atau rima adalah bunyi akhiran pada kalimat kata atau suku kata pada akhir baris sebuah puisi. Ya, nanti kamu kalau bikin puisi harus diperhatikan. Harus ada barisnya, harus ada baitnya, dan juga harus ada rimanya atau sajaknya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kalian menyaksikan atau mengikuti penjelasan dari yang awal tadi, dari cita-cita dan juga puisi, juga bagian-bagian puisi, selanjutnya untuk mengukur sampai di mana pengetahuan kita dari materi kita hari ini, yaitu tentang puisi dan juga cita-cita, Bapak akan kasih tugas. Nah, tugas hari ini, apa tugasnya? Ya, tugasnya silahkan pada buku paket tema 6, kalian buka di halaman 2 dan juga di halaman 3. Pada buku paket tema 6, halaman 2 dan halaman 3, di situ ada soal. Nah, itu ada gambar-gambar. Gambar yang pertama itu aku seorang. Nah, itu gambar yang pertama seorang apa? Terus gambar kedua seorang apa? Gambar ketiga seorang apa? Gambar keempat seorang apa? Dan gambar yang kelima seorang apa? Selanjutnya kegiatan yang dilakukan sehari-hari adalah, nah, gambar satu itu seorang apa? Nah, kegiatan sehari-harinya ngapain? Gambar 2 itu seorang apa? Dan kegiatan sehari-harinya ngapain? Atau pekerjaannya ngapain? Selanjutnya gambar ketiga itu apa? Dan pekerjaannya ngapain? Berikut selanjutnya sampai dengan gambar yang kelima. Jadi kamu silakan kerjakan. Bagi yang punya buku paket, kerjakan langsung di buku paket saja, ya, di kotak-kotaknya. Tapi bagi yang belum memiliki buku paket, berarti kalian tulis jawabannya. Ya, nomor 1, aku seorang apa? Kegiatan yang dilakukanku sehari-hari adalah apa? Nomor 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalian juga jawab, tulis di buku tulis bagi yang belum punya buku paket. Kalau yang sudah punya buku paket, langsung kerjakan di buku paketnya. Selanjutnya, kalian buka di halaman 5, masih buku paket tema 6. Ya, buku paket tema 6, kamu buka halaman 5. Di situ ada ayo berlatih, ya. Yang bawah tuh ayo berlatih. Di situ ada penggalan-penggalan kalimat puisi, ya. Nanti tugas kalian adalah menyusun puisi tersebut menjadi sebuah puisi yang baik dan benar. Nah, untuk mengisinya itu ada kotak di bawah tuh, kotak di bawahnya. Jadi kamu tulis. Di situ ada kalimatnya, ku ingin membalas jasamu. Guru selalu membimbingku. Sungguh berjasa guruku. Guru mengajakku untuk maju. Nah, kalimat-kalimat itu masih diacak. Kalian susun dengan benar, tulis kembali jawaban yang benarnya di kotak yang bawah itu. Susun bait puisi. Jadi susun di situ tuh di bawah. Tulis kalimat yang mana dulu tuh yang benar, supaya puisinya menjadi tersusun dengan benar, ya. Kalian harus perhatikan apa yang harus kalian perhatikan, yaitu perhatikan kalimat-kalimat yang sesuainya. Nah, kebetulan di sini untuk sajak atau rimanya akhirannya sama semua. Nah, semua. Tinggal kalian menentukan, menyesuaikan. Kira-kira kalimat mana dulu? Baris 1, kalimat mana baris 2, kalimat mana baris 3, kalimat mana baris yang keempat. Nah, itu tugas hari ini. Jadi Bapak ulangi, kerjakan di buku paket bagi yang punya buku paket. Kerjakan di buku tulis bagi yang belum punya buku paket. Bagaimana? Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, Bapak harapkan kerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Insya Allah ini bermanfaat bagi kita semuanya.
Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.